Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Mandhum al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada di pembagian hadis yang ke-20, yaitu hadis Al-Mudallis. Siapa yang baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Aqsam at-tadlis min haythu al-jumlati yanqasimu ila qismayn. Al-awwal tadlis al-isnad wa ath-thani tadlis asy-syuyukh. Al-awwal tadlis al-isnad wa dhalika min haythu tawaqqu'a mawqi' as-saqati yanqasimu ila qismayn. الأول أن يكون السقط في حق الشيخ وهذا له ثلاث صور إحداها رواية الراوي عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه. ثانيها رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. ثالثها رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. موهم السماع في هذه الصور الثلاث وهذا عليه جمهور أهل العلم. ويدخل في هذا القسم تدليس القطع والسكوت والعطف. الثاني أن يكون السقط في حق الشيخ. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, pembagian hadis at-tadlis ditinjau dari min haitsul jumlah secara umum, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tadlis al-isnad, kemudian yang kedua adalah tadlis asy-syuyukh. Apa itu tadlis isnad? Adalah wa dzalika min haitsu tawaqqu'u mawqi'is saqat, yaitu letak hilangnya atau letak jatuhnya seorang rawi, dan dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang hilang dari rawinya adalah syekhnya, guru dari yang meriwayatkan tersebut. Dan ini terdapat tiga bentuk. Yang pertama adalah riwayatul rawi amman qad sami'a minhu fil jumlah ma lam yasma' minhu, yaitu riwayat seorang rawi yang ia tidak mendengar dari gurunya tersebut. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana yang sudah kita sebut kemarin, kita isyaratkan kemarin, bahwasanya seorang rawi itu mendengar pada syekhnya secara umum, tapi tidak semua ia dengar darinya. Kemudian ia meriwayatkan dari syekh itu, tapi yang ia riwayatkan adalah lam yasma'hu minhu, adalah yang tidak dia dengarkan. Pada asalnya ia berguru atau belajar kepada syekhnya, mengambil hadis kepada syekhnya, akan tetapi yang ia riwayatkan adalah hadis yang tidak ia dengar. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah riwayat seorang rawi amman laqiyahu wa lam yasma' minhu. Ia meriwayatkan dari seorang gurunya, tapi ia tidak mendengar dari orang tersebut. Tapi ia bertemu, namun ia tidak mendengar tapi meriwayatkan dari orang tersebut. Bentuk yang ketiga adalah ia riwayat seorang rawi dari orang yang semasa dengannya, akan tetapi ia tidak bertemu. Ia semasa, ditinjau, dilihat dari tarikhnya, sejarahnya, ia bertemu. Ia semasa tapi tidak bertemu, mungkin di berbeda wilayah. Kemudian ia meriwayatkan. Ini juga bentuk tadlis, karena ketika dilihat ia semasa, kemudian meriwayatkan seakan-akan ia mendengar, akan tetapi pada kenyataannya tidak. Ia memang semasa tapi tidak bertemu. Muhimanis sama fi hadhihi surah salasa, terkesan pada tiga bentuk yang di atas itu, terkesan adanya as-sama, terkesan adanya
pendengaran dari rawi tersebut. Wa hadha alaihi jumhur ahlul ilm, dan ketiga bentuk itulah tadlis al-isnad berada di atasnya para ahlul ilmi. Wa yadkhulu fi hadzal qism, dan juga masuk dalam jenis pembagian ini adalah tadlis al-qata'. Tadlis al-qata', yaitu dia seorang rawi menghapus sigo tuladak, menghapus sanad atau menghapus lafaz penyampaian. Jadi dia tidak bilang hadatsana, tidak bilang an, dia hanya langsung bilang contoh misalkan ya, dia langsung bilang az-Zuhri an Anas. Jadi dia tidak bilang aniz Zuhri atau hadatsana Zuhri, enggak. Dia hapus. Dia tidak menyampaikan sigotul ada, tidak ada lafadznya. Langsung saja dia bilang az-Zuhri an Anas. Itu tadlis al-qata'. Tadlis as-sukut dia bentuknya kadang seorang rawi menyampaikan sebuah hadis, kemudian dia berkata an, lalu terdiam beberapa saat lalu menyebutkan rawi selanjutnya. Itu tadlis as-sukut. Jadi seakan-akan dia mendengar padahal tidak. Tadlis al-ataf, ini pembagian tadlis ya. Secara ringkas, tadlis al-ataf dia adalah ia menyebutkan bahwasanya ia mendengar dari gurunya, misalkan haddatsana az-Zuhri wa fulan misalkan. Ini wa fulan, seakan-akan dia juga mendengar dari si fulan ini, sebagaimana ia atofkan ke gurunya. Itu juga disebut sebagai tadlis. Itu tiga bentuk tadlis al-isnad. Yang kedua, ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: الثاني أن يكون السقط في حق شيخه، وهذا هو المعروف بتدليس التسوية، وهو إسقاط الراوي مدلس راوي بين الراويين قد سمع أحدهما من الآخر أو احتمل السماع بالمعاصرة، وهذا أفحش أنواع التدليس. وهذا الراوي الساكت قد يكون ضعيفا وهو الأكثر من صنيع المدلسين، قد يكون ثقة لكنه صغير السن أو راغب المدلس عن ذكره. Baik, selanjutnya kata beliau, atau sebelumnya yang ketiga tadi itu adalah pembagian atau bentuk dari tadlis yang dijatuhkan adalah gurunya. Yang pembagian tadlis isnad terbagi dua. Yang pertama adalah yang dihilangkan adalah gurunya. Kemudian ada tiga bentuk yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang yang ke pembagian tadlis isnad yang kedua, yaitu yang dihilangkan dalam sanad atau dijatuhkan adalah guru dari gurunya. Jadi bukan gurunya, guru dari gurunya lagi, itu yang dihilangkan. Wa hadha huwal ma'ruf bi tadlis at-taswiyah. Ini yang disebut dengan tadlis at-taswiyah. Ini disebut dengan tadlis at-taswiyah. Jadi sudah ada beberapa istilah masalah tadlis yang kita ambil. Ada tadlisul isnad, kemudian masuk di dalam tadlis isnad adalah tadlisul qata', tadlisul sukut, tadlisul al-ataf. Kemudian yang ini lagi tadlis at-taswiyah. Tadlis at-taswiyah, dia menghilangkan atau menjatuhkan guru dari gurunya. Dan dia adalah wa huwa isqatu rawil mudallis rawiyan baina rawiyaini qad sami'a ahaduhuma min al-akhar aw ihtamala as-sama' bil mu'asarah. Dia adalah menjatuhkan atau menghilangkan seorang rawi, atau huwa isqatu rawi al-mudallis, seorang rawi mudallis menghilangkan satu rawi atau dua antara dua rawi yang qad sami'a ahaduhuma minal akhar, yang kadang salah seorang dari mereka mendengar dari yang lain. Jadi yang guru dari gurunya, kemungkinan gurunya mendengar dengan yang dihilangkan ini, dan kemungkinan juga tidak. Awihtamala sama' bil mu'asarah, atau dia ada kemungkinan mendengar karena ia semasa. Intinya kemungkinan ini bisa kita angkat atau hilangkan tentu dengan meneliti, tatabbu'. Wa hadha afshahu anwa'it tadlis. Nah, ini bentuk tadlis yang paling afhash, paling buruknya, paling jeleknya. Wa hadha rawi as-sakit, rawi yang dihilangkan ini atau dijatuhkan ini, kadang ia lemah, dan kadang ia lemah karena secara
umum dapat dipahami ketika seorang rawi dihilangkan atau dijatuhkan dalam sebuah sanad, kemungkinan terbesarnya pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Imma rawinya lemah seperti yang disebutkan di sini, imma baik itu rawinya dia lemah, wahwal aktsar, dan ini kebanyakannya karena rawinya lemah maka dia dihilangkan atau dia dijatuhkan. Wahwal aktsar min soni'il mudallisin. Nah, ini kebanyakan alasan dari mengapa para rawi mudallis mentadlis dalam sanad, karena yang dihilangkan itu kebanyakannya adalah rawi yang lemah. Waqad yakunu thiqah, dan kadang juga yang dijatuhkan itu ini sebab yang lain, ini alasan yang lain kenapa dijatuhkan, kenapa dihilangkan dalam sanad. Kadang dia thiqah akan tetapi sogirus sin, akan tetapi lebih muda usianya, makanya dihilangkan. Ya kadang kan ada gengsi sedikit lah. Ada gengsi sedikit ketika kita meriwayatkan atau belajar dari yang lebih muda. Ya kan? Ya ini tidak lepas, mereka juga manusia. Mereka juga manusia sama seperti kita. Kadang mereka menghilangkan karena muda, karena mereka lebih muda. Jadi dihilangkan. Mungkin ada sedikit ego atau apa segala macam. Kadang di kampus-kampus biasanya disebut dengan senioritas ya. Tidak mau ini sama orang yang lebih muda apa segala macam. Wallahu alam. Rogibal mudallis rogibaan berarti benci, atau rawi mudallis itu benci, ia tidak suka menyebutkan si guru dari gurunya ini, makanya dijatuhkan. Jadi itu bentuk tadlis at-taswiyah. Kadang sebab dihilangkannya itu karena dia lemah, ini kebanyakannya. Kadang dia sikoh tapi usianya lebih muda, atau kadang memang tidak disuka untuk disebutkan, makanya dia ditadlis, dia disamarkan, dijatuhkan. Contoh, ثم قال المصنف حفظه الله: مثال على بعض الصور السابقة قال الإمام أحمد في رقم 1938 حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن عرطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. Baik, contoh kata beliau dari sebagian bentuk yang telah lewat penyebutannya. Berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Arta dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu, mengembalikan, yaitu menikahkan kembali anak beliau kepada Abil As dengan mahar yang baru dan nikah yang baru. Lanjut penjelasannya. توضيح موضع التدليس. قال عبد الله بن أحمد قال أبي بن في حجاج رد زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف، أو قال واهن ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي في حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. Baik, penjelasan dari hadis yang di atas itu dijelaskan tempat tadlisnya, dijelaskan tempat yang disamarkan. Karena kalau hadis di atas dilihat dan tidak ada masalah, baik-baik saja. Akan tetapi perlu kita lihat bagaimana tempat tadlisnya. Berkata Abdullah bin Ahmad adalah anak Imam Ahmad. Beliau juga adalah ahli hadis. Abdullah bin Ahmad adalah anak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala abi, berkata ayahku berarti Ahmad bin Hanbal fi Hajjaj, tentang Hajjaj ibn Arta yang di atas. Hajjaj ibn Arta radda Zainab ibnatahu, bahwasanya yang dikembalikan itu atau yang dinikahkan adalah Zainab, anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata hada haditsun dhaif, hadis ini adalah hadis yang lemah, atau ia berkata wahin lebih lemah daripada dhaif, tingkatan lemahnya lebih lagi.
walam yasma' al-Hajjaj min Amr bin Shu'aib. Hajjaj ibn Arto ini tidak mendengar dari Shu'aib, tidak mendengar dari Shu'aib. Innama sami'ahu min Muhammad, innama sami'ahu min Muhammad ibn Ubaidillah al-Arzami. Al-Arzami. Jadi diketahui sampai sini bahwasanya Hajjaj ibn Artoh ini adalah rawi yang rawi mudallis. Karena dia tidak mendengar terus mendatangkan dengan sigoh an Amr bin Shu'aib, seakan-akan yang mendengar. Kata Imam Ahmad, walam yasma' al-Hajjaj min Amr bin Shu'aib. Al-Hajjaj ibn Artoh tidak mendengar dari Amr bin Shu'aib. Innama, tiada lain dia mendengar, hanya mendengar dari Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Ini adalah guru dari Hajjaj. Ini adalah guru dari Hajjaj ibn Artoh. Wal Arzami, dan al-Arzami ini la yusawi fi hadithihi syai'an. Hadisnya ini la yusawi, tidak dianggap atau tidak dinilai sama sekali. Dia diterima. Makanya mungkin itu dia kenapa dijatuhkan oleh Hajjaj. Wal haditsus sahih, dan hadis yang sahih tentang hadis yang di atas adalah apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW aqarruhuma 'ala nikahil awal. Beliau tidak menikahkan kembali, akan tetapi beliau tetap pada akad yang pertama. Tidak ada nikah ulang, tidak ada mahar yang baru. Jadi bentuk tadlisnya di situ dari Hajjaj, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad yang dinukil dari anaknya Abdullah bin Ahmad. Tadlis yang kedua, الثاني تدليس الشيوخ. قال الناظم والثاني أي والقسم الثاني يسمى تدليس الشيوخ لا يسكته، يعني لا يسكت شيخه الذي سمع منه الحديث، لكن يصف أي يذكر أوصافه التي هو غير مشهور بما به من الأوصاف، لا ينعرف أي لا يعرف بها، وقوله ينعرف لحن حيث لم يسمع إن عرف. Ini jenis tadlis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Baikuni dalam syairnya yang kita baca kemarin. Yang kedua, kata beliau, qala an-Nadhim wasani, berkata Imam Al-Baikuni, yang kedua adalah yaitu jenis yang kedua dari jenis tadlis. Yusamma tadlis asyuyukh, dinamakan dengan tadlis asyuyukh. Yang pertama tadlis isnad, yang kedua adalah tadlis asyuyukh. La yasqutuhu, yakni tidak yaitu tidak syekhnya tidak dijatuhkan sebagaimana yang di tadlis isnad, tidak. Akan tetapi syekhnya tidak dijatuhkan dari yang ia mendengar darinya. Akan tetapi lakin yasif, akan tetapi ia mensifati, yadhkur, yaitu menyebutkan dalam sanadnya, menyebutkan awsafahu allati huwa ghairu masyhur biha, sifatnya di antara sifatnya yang ia tidak masyhur, tidak dikenal dengan sifat tersebut. Jadi mungkin gurunya ini mempunyai banyak sifat, misalkan kunyah, beliau mungkin banyak kunyah, si gurunya ini ada mungkin Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Abu dan lain-lain lagi. Akan tetapi yang terkenalnya adalah Abu Abdillah, tapi dia tidak sebutkan Abu Abdillah dalam riwayatnya. Dia sebutkan kunyah yang lain yang ia tidak dikenal dengannya. Bima bihi minal awsaf, yaitu berupa sifat-sifat. La yan'arif ay la yu'raf biha, yaitu tidak dikenal dengan sifat tersebut. Wa qawluhu yan'arif, ucapan Al-Baikuni dalam baitnya yan'arif lahnun, kata Asy-Syaikh Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizallahu taala, adalah lahan datang penyebutannya, akan tetapi ia menyelisihi kaidah bahasa. Haitsu lam yusma in araf, tatkala ia dari sisi bahwasanya ia tidak didengar berada dalam wazan in arafa in fa'ala. Jadi arafa tidak diwazankan dengan in arafa in fa'ala. Jadi arafa tidak diwazankan dengan in fa'ala. Kata beliau lahan. وحاصله النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ، أن يذكر الراوي شيخه بوصف غير معروف به. Kesimpulan kata beliau dari jenis yang kedua berupa tadlis, yaitu tadlis as-suyukh, bahwasanya seorang rawi menyebutkan gurunya, jadi gurunya tidak dihilangkan,
gurunya tidak dihilangkan, tidak dijatuhkan. Kalau yang tadlis isnad ada dua bentuk, yang dijatuhkan itu gurunya yang pertama, atau yang kedua adalah yang dijatuhkan guru dari gurunya, tadlis at-taswiyah. Tadlis as-suyuh dia tidak menjatuhkan, tidak ada yang dijatuhkan, tidak ada yang dihilangkan dari sanad, tetap akan tetapi dia datang atau menyebutkan gurunya ini dengan sifat yang ia tidak dikenal dengannya. Jadi ini juga sebuah bentuk tadlis. Ya, disamarkan juga sebagai bentuk penyamaran. Kalau yang pertama bentuk penyamarannya adalah memang dijatuhkan, kemudian datang sigotul ada lafaz dalam menyampaikan hadis seakan-akan ia mendengar, padahal tidak, ada yang dijatuhkan. Kalau di sini tidak dijatuhkan tapi mendatangkan sifat yang tidak dikenal dengannya. Ini juga termasuk dari bentuk tadlis yang dinamakan tadlis as-suyuh. Lanjut. وحده المعتبر وأن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. Nah, pengertian atau definisi yang dianggapnya atau yang lebih bagus lagi, ia adalah seorang rawi meriwayatkan hadis dari syekhnya, dari gurunya, yang ia sami'ahu minhu, ia mendengar darinya, fayusammihi, ia juga sebut namanya, au yukannihi, atau menyebutkan kunyahnya, atau menyebutkan nasabnya, atau menyebutkan sifatnya, akan tetapi bima la yu'rafu bi, akan tetapi dengan nama, dengan kunyah, dengan nisbah, dengan sifat yang ia tidak dikenal dengannya. Lanjut. وهذا يأتي من فاعليه على وجهين. الأول لقصد الإيهام، إما إيهام رحلة أو إيهام تكثير الشيوخ، أو إيهام أنه شخص آخر يكنى بهذه الكنية أو يسمى بهذا الاسم. الثاني لقصد الإخفاء الاسم الراوي كي لا يعرف، إما لستر ضعفه وإما لئلا يعرف بالحال أو ونحو ذلك من الأسباب. Taib, selanjutnya kata beliau, wahada ya'ti min fa'ilihi ala wajhain, dan tadlis asyuyukh ini dilakukan atau datang, ya'ti min fa'ilihi, didatangkan oleh pelakunya, yaitu pelakunya melakukan tadlis asyuyukh ala wajhain karena dua sebab atau karena dua sisi. Yang pertama adalah liqasdil iham. Yang pertama adalah untuk tujuan menyamarkan, yaitu imma ihamur rihlah, baik itu ia menyamarkan ihamur rihlah, menyamarkan agar disangka bahwa ia telah melakukan perjalanan, makanya ia disamarkan. Au ihamu taksir asyuyukh, atau juga menyamarkan agar disangka bahwasanya banyak gurunya ini. Contohnya ini adalah misalkan ada hadisnya yang lain yang ia sebutkan dari Abu Abdillah, misalkan dia katakan ini gurunya ditahu Abu Abdillah. Di riwayat yang lain dia sebutkan lagi Abu Abdurrahman, padahal orang yang sama. Ini agar disangka bahwasanya gurunya banyak, padahal itu juga orangnya. Ya, sekali lagi apa istilahnya, terkalekan. Ya kan ini bentuk-bentuk menyamarkan ihamu taksir asyuyukh. Mungkin ini masih terjadi di kita ya. Kadang disebut menceritakan saya dengar Ustadz Dzulkarnain, atau saya dengar Ustadz Ubaid, di lain tempat saya dengar Ustadz Abu Yusuf, saya dengar Ustadz Ubaid Bima, saya dengar, padahal sama orangnya. Seakan-akan mau disangka bahwasanya gurunya banyak. Au ilhamu annahu syakhsun akhar yukanna bihadhihi al-kunya au yusamma bihadzal ism, ataukah ia menyamarkan bahwasanya agar disangka itu adalah orang yang lain yang yang berkunya dengan kunyah itu, atau bernama dengan nama itu, sama mungkin taksir syuyukh juga. Yang kedua adalah
Sebab yang kedua terjadinya tadlis asyuyukh liqasdi ikhfa'i ismi rawi kai la yu'raf, yaitu untuk menyamarkan nama seorang rawi agar supaya ia tidak dikenal. Kenapa? Imma li satri dha'fihi, baik itu mungkin untuk menutupi kelemahan dari gurunya. Kalau ditahu dia sebutkan gurunya ini sementara sudah masyhur dengan lemahnya dia, maka ia mendatangkan dengan sifat yang lain, kalau agar tidak diketahui kelemahan dari gurunya dan hadisnya, riwayatnya diterima. Nah, ini salah satu bentuk. Wa imma li alla yu'rafu fil hal, ataukah ia untuk menutupi agar tidak diketahui di keadaan-keadaan yang mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak bagus untuk disebutkan atau yang lain sebagainya. Wa nahwi dzalika minal asbab, dan yang semisalnya dari sebab-sebab. Intinya ada sesuatu yang ingin ditutupi, dan ketika berbicara tadlis berarti hal yang ingin ditutupi atau tidak diketahui dari orang ini adalah hal yang tidak baik. Hukum tadlis. ثم قال المصنف حفظه الله حكم تدليس الإسناد. ومن قسم الضعيف لاحتمال السقط في السند، وتختلف نوعية ضعفه باختلاف نوعية التدليس. وفحش التدليس المدلس وعالمها فعنعنة المدلس صالحة في الاعتبار إذا توفرت فيها ثلاثة أمور. الأول ألا يكون ممن يدلس تدليس التسوية المكثرين كبكية. الثاني ألا يكون فاحش التدليس يسكت الهلك كابن جريج. الثالث ألا يكون متابعا للمدلس في نفس الطبقة، وإن صرح المدلس المقبول في نفسه عن شيخه قبل منه خبره الذي صرح فيه، إلا إذا كان المدلس تدليس التسوية فلا بد أن يصرح في شيخه وشيخ شيخه في أقل الأحوال، فإن لم يصرح إلا في شيخه رد لاحتمال السقط في من بعد شيخه. Yang tak kalah pentingnya adalah pembahasan tentang hukum selalu di setiap jenis-jenis hadis yang kita sebutkan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hukmu tadlis al-isnad, hukum tadlis al-isnad. Berarti jenis yang pertama dulu disebutkan. Apakah diterima atau tidak? Kata beliau, huwa min qismid dhaif, dia adalah termasuk diantara dari jenis hadis yang lemah. Kenapa? Lihtimali saqat fis sanad, karena adanya kemungkinan as-saqat, terjatuh atau hilangnya seorang rawi atau lebih dalam sanad. Wa takhtalifu naw'iyatu dha'fihi bi ikhtilafi naw'iyati at-tadlisi, jenis kelemahannya atau tingkatan kelemahannya itu adalah berbeda-beda sesuai dengan berbedanya jenis tadlisnya. Kalau tadlis asyuyukh berarti tadlis yang paling buruknya sebagaimana sudah disebutkan. Wa fasyu tadlisil mudallisu wa adamiha. Jadi bikhtilafi nau'iyati tadlis, dengan berbedanya jenis tadlisnya, baik itu dia apakah memang jelas ada tadlisnya seorang mudallis atau tidak ada. Fa an'anatul mudallis shalihatun fil i'tibar, maka an'ananya al-mudallis itu bisa atau cocok dipakai sebagai pendukung, tidak sebagai asal. Idza tawaffarat fiha thalathatu umur, apabila tentu ada syaratnya, apabila terpenuhi padanya tiga hal. Yang pertama adalah alla yakuna mimman yudallisu tadlisu taswiya al-mukthirin. Orang yang melakukan tadlis ini adalah bukan orang yang selalu melakukan tadlis. Jadi dalam tadlis itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti disebutkan di bukunya siapa? Ini bagus dibaca di bukunya Ibnu Hajar, nanti akan disebut Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibil Mausifina bit Tadlis. Di sana beliau membagi orang yang sering melakukan banyak sekali dia tadlisnya, ada yang pertengahan, ada yang sedikit, dan seterusnya. Syarat yang pertama ini, bahwasanya yang melakukan tadlis itu, jadi riwayat anahnya seorang mudallis bisa jadi pendukung dengan tiga syarat. Yang pertama, orang yang melakukan tadlis ini adalah bukan orang yang sering atau banyak melakukan tadlis seperti Bakiyah bin Walid.
Baqiyah ibn Walid. Itu yang pertama. Karena kebanyakannya dia menghilangkan rawi. Dia terkenal dengan tadlis. Dia harus bukan orang seperti ini, maka riwayatnya bisa dijadikan pendukung. Sekali lagi, dijadikan pendukung, bukan asal. Syarat yang kedua adalah alla yakuna fahishat tadlis yuskitul halka ka Ibnu Jurayj. Bukan orang yang juga fahish tadlisnya, buruk tadlisnya, yang ia menjatuhkan atau menghilangkan al-halka, dhaifun jiddan, rawi yang lemah sekali, rawi yang binasa, ya lemah sekali, halak, binasa, lemah sekali, seperti Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj. Kemudian syarat yang ketiga adalah mudallis ini bukan alla yakuna mutabi'an li mudallis fi nafsi tabaqah. Bahwasanya dia bukan mutabi, bukan pendukung untuk mudallis. Dia tidak mendukung bentuk tadlis yang lain fi nafsi tabaqah. Tentu ini untuk dengan cara membandingkan beberapa sanad. Jadi kalau ada pendukung di tingkatan yang sama, maka mungkin saja ia melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saja ia melakukan kesalahan. Wa in sarraha al-mudallis al-maqbul fi nafsihi an syaikhihi qubila minhu khabaruhu alladhi sarraha fihi. Nah, apabila seorang mudallis itu seorang mudallis yang diterima, sarraha, yaitu dia mengatakan atau menyampaikan sebuah riwayat dengan lafaz sigatul ada, sami'tu au haddatsani au akhbarani, maka dia diterima, qubila minhu khabaruhu, diterima khabarnya, diterima riwayatnya, diterima hadisnya yang dia sarraha fihi, dia menyampaikan dengan jelas bahwasanya ia mendengar, haddatsani, sami'tu, akhbarani, illa idza kana yudallisu tadlisut taswiya, kecuali ia melakukan tadlis taswiya, fala budda ay yusarriha fi syaikhihi wa syaikhi syaikhihi fi aqallil ahwal. Wah. Ini kalau yang pertama, yang pertama dia cukup sama gurunya saja, dia menyampaikan bahwasanya dia benar mendengar, sami'tu, haddatsani, akhbarani. Tapi kalau si mudallisnya ini biasa melakukan tadlis at-taswiyah, maka ia harus menyampaikan sigoh adatnya dengan jelas pada dua tempat fi aqallil ahwal. Di paling minimalnya dia melakukan tasrih dalam dua tempat, yaitu dari syekhnya dan syekh-syekhnya. Jadi misalkan dia berkata haddatsani fulan misalkan, kan berarti dia menyampaikan dengan jelas bahwasanya ia mendengar. Tapi tidak cukup sampai situ, dia juga guru dari gurunya harus juga menggunakan sigoh at-tasrih. Ketika ia mengatakan haddatsani fulan, berarti gurunya. Setelahnya dia juga harus bilang haddatsani fulan. Jadi tidak cukup di gurunya saja. Ini fi aqallil ahwal, ini dia keadaan yang paling rendahnya. Fa illam yusarrih, maka apabila dia tidak menyampaikan dengan jelas, dengan sigoh yang pasti bahwa ia mendengar, illa fi syaikhihi, kecuali hanya pada gurunya, rudda, akan ditolak khabarnya, tidak diterima, dihtimali saqat, karena adanya kemungkinan dijatuhkan, atau hilangnya rawi dari setelah gurunya, fi man ba'da syaikhihi, yaitu setelah gurunya. Karena pada asalnya ia adalah rawi yang mudallis, maka ia harus menyampaikan dengan sigoh yang dengan tasrih, dengan jelas bahwasanya ia mendengar. Kalau sigoh an, qala, itu kan sigoh atau bentuk penyampaian, lafaz penyampaian riwayat yang mengandung adanya kemungkinan ia mendengar dan tidak mendengar. Kalau lafaz sami'tu, haddatsani, akhbarani, itu adalah lafaz atau sigoh al-ada yang memastikan bahwasanya ia mendengar. Ini sigoh-sigoh yang begini akan lebih jelas insyaallah di buku kedua. Ada bab tersendiri disebutkan di sana di Ikhtisar Ulumul Hadis. Lanjut.
قال المصنف حفظه الله أما حكمه في الشرع فالتدليس أخو الكذب ذمه عامة العلماء العاملين ولا حمال ابن يزيد لا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. Yang tadi kan hukum tentang diterima atau endaknya hadisnya, riwayatnya. Ini hukum dalam timbangan syariat. Hukum tadlis yaitu menyamarkan berita atau menyamarkan sebuah riwayat dalam syariat. Fatadlis akhul kadhib. Wah, tadlis ini adalah saudaranya bohong. Saudaranya bohong. Ya, satu dua aja. Dzammahu ammatul ulama il amilin. Ya, perbuatan ini dicelah oleh para ulama. Qala Hammad bin Zaid Hammad bin Zaid berkata la a'lamul mudallis illa mutasyabbi'an bima lam yu'ta. Saya tidak tahu adanya seorang mudallis kecuali mutasyabbi'an, orang yang merasa kenyang bima lam yu'ta, dengan apa yang ia tidak dikasih. Artinya dengan apa yang tidak ia miliki. Ia merasa kenyang dengan apa yang tidak miliki. Apa anunya ini? Mencuri berarti. Ya. Bisa diartikan begitu kayak. Orang yang merasa kenyang bima lam yu'ta. Dia merasa kenyang dengan apa yang tidak dimilikinya. Hukum tadlis syuyukh. حكم تدليس الشيوخ في الشرع كحكم التدليس الإسناد ومن حيث الحكم عليه إن تبين المدلس ووضح بالبحث وجمع الطرق فيحكم عليه بحسب حاله وإن لم يتضح كان مجهولا وضعف السند بذلك وضعف السند وضفئ السند بذلك Dufi'a. ضعف السند بذلك. Hukum tadlis asyuyukh. Kalau tadi hukum tadlis al-isnad, maka hukum tadlis asyuyukh adalah secara syariat sama seperti hukum tadlis al-isnad, sama seperti hukum tadlis al-isnad. Haram berarti karena dia saudara dari al-kadhib, saudara dari dusta. Dusta tidak boleh, dilarang, haram. Wa min haitsul hukum alaihi, yang hukum apakah diterima riwayatnya pada intabayyan al-mudallas, apabila hadis itu jelas disamarkan, wa wadhaha bil bahth, dan telah nampak jelas dengan al-bahth, yaitu meneliti, mencari hal-hal yang dicurigai, wa jam'ut turuq, yaitu mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang semisal, fa yuhkamu alaihi bihasabi halihi, maka ia dihukumi sesuai dengan keadaannya. Apabila setelah mengumpulkan jalur-jalur riwayat, setelah melakukan bahas, didapati adanya kelemahan, maka dilemahkan. Begitu pula apabila didapati adanya kesohihan atau hasan, maka disohikan atau dihasankan. Wa illam yattadih kana majhulan, apabila ia tidak jelas, tidak didapati adanya kejelasan, maka ia majhul wa du'ifas sanadu bidzalik, maka oleh karena majhulnya dia dilemahkan, sanadnya dilemahkan karena sebab kemajhulannya itu. Adadul mudallisin, mudah sudah selesai. عدد المدلسين لعل الناظر إلى ترك أهل العلم لقواعد التدليس يظن أنه قد وقع في هذا النوع جمهور كثير من الرواة والأمر بخلاف ذلك فإن الرواة يعدون بعشرات آلاف والمدلسون منهم يبلغ عددهم نحو 180 راوي منهم من يضر تدليسه ومنهم من لا يضر تدليسه لكن بعض هؤلاء لهم أحاديث كثيرة فيحتاج الأمر إلى مزيد تفقد لأحوالهم على حسب القواعد المذكورة. Selanjutnya kata beliau jumlah rawi yang mudallis. Jadi jangan sampai disangka semua rawi yang menyampaikan hadis, meriwayatkan dengan sigoh an itu mudallis. Jangan sampai disangka begitu ya. La'alla an-nadhir, orang yang meneliti ila turki, kepada metode ahlul ilmi dalam menetapkan qawaid at-tadlis, kaidah tadlis, yadhunnu annahu qad waqa'a fi hadan naw jumhur katsir min ar-ruwah. Ini dia. Jangan sampai ia menyangka bahwasanya telah terjadi tadlis jenis ini jumhur katsir min ar-ruwah, banyak dari perawi, padahal tidak. Wal amru bi khilafi dzalika, padahal tidak. Kenyataannya berselisih dengan itu, ya. Tidak.
fa inna ruwah yu'adduna bi asyarati alaf. Karena sesungguhnya perawi hadis itu ketika dihitung semua itu ada puluhan ribu. Itu ada puluhan ribu perawi hadis. Wal mudallisuna minhum, dan rawi yang mudallis di antara puluhan ribu itu hanya mencapai 180 orang rawi. Aman lagi berarti. Tidak terlalu banyak masalah. Kalau semua ini bakal ribet. Hanya 180. Minhum man yadurru tadlisu, di antara mereka ada yang tadlisnya berbahaya, sebenarnya sudah disebutkan tadi, ada yang tingkatannya lebih parah, ada yang pertengahan, ada yang rendah dan seterusnya. Wa minhum man la yadur, di antara mereka ada yang tidak berbahaya tadlisnya, akan tetapi sebagian dari mereka memiliki hadis-hadis yang banyak. Maka fayahtajur amr ila mazidi tafakkudin li ahwalihim ala hasabi al-qawaid al-madhkura. Maka butuh untuk menambah mazidi tafakkud, rasa khawatir akan kehilangan atau luput dari keadaan mereka. Karena sekalipun jumlah dari rawi yang mudallis ini sedikit, hanya 180, tapi karena di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis yang begitu banyak riwayatnya, maka kita perlu juga khawatir akan luputnya keadaan mereka. Jangan sampai kita menganggap riwayatnya adalah riwayat yang sahih, kemudian kita bangun di amalan di atasnya, maka itu tentu sangat berbahaya dan juga perlu kita sampaikan ke umat. Lanjut. من المصنفات عن التدليس والمدلسين تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. ومن كتب المعاصرين التدليس في الحديث للدكتور مسفر ابن غرام الله الدميني. Tayyib, Hasan. Terakhir di antara tulisan-tulisan tentang tadlis dan rawi-rawi yang mudallis adalah tulisan dari atau buku yang disusun oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala, ta'rifu, yang berjudul Ta'rifu Ahli Taqdis bi Maratibil Mausufina bitadlis. Wa itu termasuk buku yang telah terdahulu. Wa min kutubil muasirin, buku yang sekarang belakangan muncul adalah yang diberi judul At-Tadlisu fil Hadits, yang ditulis oleh Dr. Misfir bin Gharamillah. Di sebagian kami dapat tidak ada alif setelah ro. Wallahu alam mana yang benar, Misfir bin Gharamillah atau Misfir bin Gharamillah Ad-Dumaini. Dua buku hadis ini, kalau yang min kutubil muasirin Dr. Misfir ini ada PDF-nya tersebar, termasuk sama juga Al-Hafidz Ibn Hajar, boleh, bagus untuk dibaca-baca untuk mengenali siapa para rawi yang mudallis. Sampai pembahasan di sini dari awal saya mendapati ada 5 rawi yang mudallis yang disebutkan. Ini tugas untuk pekan depan. Cari 5 rawi mudallis yang disebutkan dalam buku dari pertemuan awal kita. Insyaallah nanti kita yang saya dapati 5, kalau ada yang dapati lebih bagus lagi. Coba beda cetakan. Baik. Afwan agak panjang sedikit, kita selesaikan pembahasan mudallis. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.